Jumpa lagi teman-teman di TFA episode Warrior edisi rekaman ya. Seperti biasa, kayaknya akan lebih sering ini edisi rekaman karena banyaknya yang pengen berbagi testimoni ya kan, terutama juga karena keterbatasan waktu. Tapi tidak apa-apa, tetap yang terpenting perjalanan ber-KF dari teman-teman Warrior dimanapun mereka berada itu tetap bisa menginspirasi. Nah, kali ini siapa narsum kita? Tidak lain dari Mas Sidik di Probolinggo. Halo Mas. Halo, buat semua. Selamat siang, selamat jumpa. Wih, ini kalau dibilang Mas Sidik ini legend. sudah sudah lanjut usia secara umur tapi luar biasa sharing dan juga bahkan ini cukup cukup aktif malah di grup Medcon ya, grup para Ya, nakes, padahal Mas Sidik ini bukan nakes loh. Sama, aku ya, juga bukan betul. nakes. Nah, kita pengen tahu nih, Mas Sidik sudah ber-KF-nya berapa lama ya Mas ya? Udah lama banget ini kayaknya. Kebetulan baru 6 tahun, 6 tahun. Uh, Kemarin itu digenapnya 6 tahun. Jadi saya gabung tanggal 6 bulan 6 tahun 2016 itu saya nggak apa namanya itu nggak mikir-mikir lagi. Cuma langsung saya Hmm, ini apa namanya itu saya baca-baca, saya ikuti gitu. Walaupun masih salah-salah gitu. yes, Jadi langsung pokoknya mulai gitu. jalan. Pokoknya Ya, jalan nih. Kalau istilah Jawa Timur, Surabaya, bonek, udah hajar. iya. Ajar dulu ya. Hajar dulu, nanti sambil belajar. Baru 6 tahun, Betul. luar biasa. Nah, ini tentunya punya banyak kisah, apalagi ini lansia, karena banyak yang berpikir, aduh, masa sih lansia harus diet atau apapun. Nah, boleh deh ceritain itu awalnya kenapa sih bisa ketemu KF gitu kan? Awalnya. Sebetulnya ya, kalau kebanyakan kan karena punya masalah dengan kesehatan kan, saya Hmm, hmm, ikut mulai KF dulu. hmm, Kondisi saya masih bagus, masih fit gitu ya, secara hmm, metabolik ya. Kalau apa namanya itu kan waktu itu saya masih kerja, belum pensiun. hmm, Jadi setiap tahun itu ada yang namanya medical check up ya, hmm, sampai hmm. dipasang untuk rekap jantung apa segala itu semua selalu Oh, normal. oke, Ya. oke. Tapi saya sendiri saat itu menyadari ya Hmm, hmm, bahwa semakin tambah usia kemampuan kesehatan itu semakin menurun. Dari situ saya mulai belajar-belajar deh apa namanya itu bagaimana pola hidup sehat. Ya, saya baca-baca semua. Waktu itu saya belum nemu KF. Saya masih banyak ngebaca situs-situs dari luar gitu. Yang saya hmm, pahami awalnya ya, karbohidrat itu tidak bisa dicampur dengan lemak. Karbohidrat itu tidak bisa dicampur dengan protein gitu. Kalau ini bisa hmm, bahaya gitu. Saya pelajari terus gitu. Lah dalam belajar di luar itu ya, hmm, hmm, saya coba searching-searching yang namanya ketogenik, low karbo gitu ya. hmm, Lah, hmm, kok ketemu ya namanya ketopastosis gitu ya. Lah, di situ saya hmm, mulai baca-baca, loh, ada grupnya, nggak taunya. Lah, itu saya langsung hmm. gabung, saya langsung baca-baca. Kan penjelasannya kan beda, seperti bahasa asing kan ya, saya lebih lebih mudah paham. Lah, di situ makanya saya nggak mikir-mikir lagi, saya langsung, wah, apa namanya tuh hewan nih harus full. Yang Ah, namanya ini terbatas. Ya udah, saya ini. Ya mungkin awalnya terbatas itu saya sayur masih ada, hmm, buah hmm, juga masih ada ya. hmm, Tapi hmm. kan lambat laun saya terus belajar gitu. Kok orang-orang makannya begini, saya lihat foto-foto begini. Oh, berarti saya salah gitu ya. Perbaiki terus terus. Lah, Oke, B. dalam Dua perjalanan pertanyaan. Dua ya, pertanyaan. Berarti Babe memulai, aku panggil Babe aja soalnya akrab sih. Apalagi masih semangat. Babe ini awalnya memulai karena menyadari kesehatan pasti menurun di saat usia makin bertambah. Betul ya? ya, betul. Ini jarang. Ini jarang orang tua bisa berpikir begini. Biasanya baru berpikirnya itu kalau sudah berasa sakit. Betul. Nah, padahal Babe kan udah berasa sakit kan?
dari segi medis tidak ya, kemudian dari Heeh. segi ini saya sendiri tidak juga gitu ya. Heeh. Tapi apa Ah, yang membuat kok apa ini semacam ketakutan atau apa gitu, Be? Kalau boleh tahu. saya saya bekerja di power plant ya sebagai Heeh. plant control ya kan, Heeh. yang mana saya harus naik tower secara manual ya. Itu ada Oh, yang 10 meter, ada yang 20 meter, ada yang 60 meter, ada yang buset. 120 meter. Buset. Napas saya berat, itu loh. Itu yang saya Oh. sadari. Jadi kalau dia, Oh. saya dari pagi sampai sore keliling saya. Ngecek Oh. semua plan semua, mana yang rusak, mana yang harus diperbaiki, mau dengan lah itu kadang-kadang 1 jam saya jalan naik tower gitu baru dapat 4 meter saya istirahat gitu saya sadar di situ Hmm. bahwa saya Hmm. apa namanya tuh fisik saya sudah menurun gitu bagaimana caranya saya untuk sehat lah itu makanya di situ saya bilang Itu. saya menyadari bahwa semakin bertambah usia kemampuan fisik kita menurun di situ gitu bukan bukan dari Hmm. segi oh saya punya penyakit ini bukan gitu. Tapi justru menyadari udah mulai ngos-ngosan, udah mulai dan luar biasanya ya, biasanya menyerah karena umur, karena faktor U biasanya. Bilangnya gitu, tapi Mbak Be nggak Oh, menyerah, malah malah mencari. Harusnya enggak loh, harusnya bisa, iya kan? Wah ya, apa lah. ini keren. Makanya tadi aku menyadari kenapa bisa bilang baru 6 tahun, baru newbie. Wah, oke oke. Nah, jadi aduh aku sampai lupa pertanyaan kedua, tapi nanti sambil lanjut. Jadi itu apa? Karena menyadari sudah mulai ada penurunan dalam bentuk karena ngos-ngosan. Loh, Babe ini umur berapa sih sebenarnya? Kalau boleh dibilang? Sekarang Januari kemarin ya Ya. tepat 60 tahun gitu ya. Ada satu Wih. hal ya Heeh, yang apa namanya itu apa kesukaan saya satu heeh. tantangan. Semakin menantang Nah. saya semakin kepingin untuk mencoba. Masalah Wah. berhasil itu keputusan nanti, tapi saya mencoba dulu. Nah, di sini makanya gitu. Nah. Kata orang hindari protein, hindari lemak, hindari daging apa segala gitu. Tapi Heeh, begitu saya ngelihat ini gitu, saya heeh. bergabung, saya membaca, saya memahami. Ah, masa iya, coba dulu gitu. Ya itu. Ini ini kritis, curious, adventurous. Jadi satu. Luar biasa. 60 tahun ya. 60 persis ya. Genap ya. 60 persis. 60 60 setengah lah persis. kalau sekarang ini. 60 setengah. Jadi Babe di usia kepala berapa 50 masih di plan itu berarti kepala berapa itu? Masih kepala 50-an lah ya. Ya, 50-an. 50-an ya dan sudah mulai berasa 54, 54. Masih 54. 54 dan sudah mulai berasa itu kemudian mencari wah ini never never ending story kalau dibilang tapi ini adalah suatu apa usaha dari seorang Mas Sidik ya kan karena bukan tidak mau terima takdir ya tapi berasa ini seharusnya potensinya jauh dari sekedar cuman nanti dilabelin atau dihambat dengan ya maklum lah sudah faktor U ibaratnya gitu kan. Ini layak ini layak untuk teman-teman yang apalagi sudah kepala 5 atau 4 itu sudah banyak yang sakit Ya. segala macam ya kan. Ini Babe 60 setengah tahun tapi tuh luar biasa semangatnya. Lanjut B ceritanya. Nah, terus Jadi apa namanya itu dalam menjalani itu yang saya rasakan itu hmm, 2 minggu saya menjalani ya hmm, sambil apa namanya itu trial and error ya hmm. itu badan saya mulai berasa panas saya kepinginnya gerak terus ya Oh. kerja semakin enak, saya nggak ada hambatan sama sekali gitu. Hmm. Ah, itu saya makin semangat gitu ya. Jadi yang tadinya naik tower 20 meter itu saya harus berhenti 4 kali. Sekarang 1 kali naik libas gitu. Di situ Wah. saya makin yakin, oh ini luar biasa gitu. Ah,
Dulu ya, sebelum saya KF ya, Heeh. karena pekerjaan saya itu pekerjaan fisik di lapangan ya, kalau Heeh. yang namanya capek saya anggap itu lumrah. Jadi eh, Heeh. saya punya beberapa tukang pijat yang sering saya panggil, yang sering saya datangi gitu. Setelah saya Oh. 1 bulan KF itu sama sekali tidak pernah pijat, tidak pernah masuk angin, tidak pernah sampai sekarang Wah. nggak pernah. Itu yang luar biasa buat saya. Justru saya kalau nggak gerak nggak enak gitu. Nah, Lah. makanya saya aktif ya olahraga. Hmm. Baik ini body workout ya, termasuk ini juga apa namanya itu ini apa lari saya masih rutin gitu untuk melatih nafas, Wih. melatih jantung ya. Jadi kalau kalau maraton itu ya katakanlah masih 55 km itu masih biasa rutin, seminggu 2 kali latihan beban, seminggu ini apa namanya itu 5 kali, jadi rutin itu gitu. Jadi Waduh. uh, jantung kuat, napas kuat, otot kuat, tulang padat gitu. Jadi apa semangat itu selalu ada. Saya kepingin ya, saya kepingin mendampingi anak-anak saya, cucu-cucu saya, mungkin nanti cicit-cicit saya gitu ya, Ah. kepingin mendampingi mereka dengan kondisi sehat gitu. Bagaimana saya bisa bercanda dengan mereka kalau saya sakit gitu? Dan Ih, saya luar berusaha biasa. tidak ingin merepotkan mereka di masa tua saya, di saat-saat saya harus apa namanya itu bercanda dengan mereka gitu ya. Uh, Hmm. Sangat apa namanya itu memilukan kalau saya tidak bisa gerak, saya ke kamar mandi aja susah, sementara saya kepingin bahagia dengan anak cucu semua gitu. Tapi kalau Hmm. saya bisa ini apa namanya itu uh, main ngajak mereka bahwa apa namanya itu saya senang lari dengan cucu gitu ya, kemudian saya Hmm. latih cucu renang di laut, itu Hmm. suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Bayangkan cucu Hmm. saya baru 4 tahun, saya sudah rutin ajak latihan berenang di laut secara rutin seminggu 2 kali Wih. minimal sudah. Aku jujur udah salut. Salut, salut. Ini ini memang mau tidak mau aku juga harus belajar role model baru ya. Jadi Ya, banyak orang tua ini jujur harus disimak episode ini untuk teman-teman yang juga sudah menginjak usia parubaya ke atas ya, bahwa banyak orang yang kepengen seperti yang tadi Babe bilang ya kan, ingin mendampingi cucu, tidak mau merepotkan anak ya kan, bahkan ya. ingin mengajarkan nilai-nilai kehidupan asam garamnya kepada cucu secara langsung, bukan cuma kepada anak. Tapi jujur, ya kan, banyak juga yang tidak berdaya. Ketika sudah mulai didera penyakit, sudah mulai didera apapun itu faktor U. Nah, ini semangat ini perlu ini. Ini tidak kalah loh dari proklamator Bung Karno. Kayak ngomongnya berapi-api. Wah, luar biasa. Jadi 1 bulan langsung dalam tanda kutip memecat tukang pijet langganan. Iya, betul. Gak dicariin. Sempat dicariin. Ku bilang, oh, saya ini sehat. Ku bilang gitu, alhamdulillah gitu. Ini apa namanya itu? Yang pasti begitu ya. Apa namanya? Kita bisa menikmati hidup itu kalau dengan kondisi sehat itu apa saja bisa kita lakukan. Itu yang apa namanya itu lebih enak gitu ya. Betul. Kalau orang takut hujan, kalau saya senang hujan. Kalau orang takut matahari, kalau saya senang matahari, gitu ya. Uh, Aduh. ya makanya bertentangan lah ya. Yang awalnya ya kayak Ini tetangga ngomong, ya ini bercanda tetangga dikit. ngomong. Kalau kalau rambut, jenggot sama kumisnya Babe masih hitam, enggak percaya Be, kepala 6. Sesekali boleh dicoba tuh. Semir aja Be. Ntar jangan-jangan Kalau disangka masih angkatan di bawah 50 tahun. justru kalau saya semir ya, kalau saya semir di samping saya yang sendiri tidak
percaya diri ya. Iya, Yang iya. kedua ya, nilai memotivasinya itu jatuh. Iya Ini sih. penting gitu loh. Iya, Karena iya sehat itu betul. untuk saya sendiri gitu, untuk semua Waduh. yang kepingin, untuk semua yang mau. Nah, Cuma ya betul. orang itu perlu dikasih motivasi. Ini penting gitu buat Yes. semua, buat Betul. keluarga, buat sahabat, Betul. handai tolan, ya kan? Kita harus Hmm. memberikan contoh. Saya loh sudah begini tapi masih mampu begini gitu. Oh, itu Iya. ini poinnya. Aku jadi teringat waktu siapa Mas Wido ya, narsum yang di Jerman itu juga luar biasa suka maraton dan wah itu apalagi sekarang kita punya Babe Sidik di Indonesia nggak kalah, ajar terus. Ya, mungkin episode kali ini memang tidak membahas riwayat penyakit, tapi semangat dari seorang Babe Sidik yang sudah di usia 60 setengah tahun, tapi semangatnya tidak kalah dengan yang masih 30, bahkan yang masih muda belia pun harus banyak belajar. Banyak belajar dalam arti ini loh, semangatnya, ya kan? Jadi tidak ada kata faktor U kalau dibilang, ya. Kalau sampai ada faktor U, mungkin Babe duluan yang maju di depan menentang. Nggak ada itu faktor U. Iya, betul. Masalahnya tinggal mau apa enggak gitu aja. Wah, keren. 6 tahun ber-KF. Apa yang kasih dong Be beberapa momen yang berkesan atau mungkin apa ini kalau ada suka dukanya up and down-nya gitu kalau boleh Be. Monggo. Nah, gini ya, karena saya apa namanya tuh tempat saya bekerja, saya merasa fisik saya apa namanya itu bagus ya. Hmm. Saya kan punya hobi mendaki juga ya, yang sejak tahun 2001 saya sudah nggak pernah aktif mendaki lagi ya, karena saat itu waktu saya mendaki itu saya kayak mau mati gitu, mau kehilangan napas gitu. Jadi naik berapa meter gitu kayak langsung pusing gitu. Saya langsung tidur di mana aja saya. Pokoknya di mana, pokoknya saya mempertahankan sampai saya mau menyerah dengan teman-teman. Kamu lanjut ya, saya nggak lanjut gitu karena saya nggak mampu. Tapi teman-teman tetap menyemangati saya walaupun dia sampai di atas, tapi kondisi saya tidak sempurna gitu. Lah, setelah saya ngejalanin setengah tahun itu ya, saya apa namanya tuh merasa yakin saya masih mampu. Saya cari teman, saya hubungin teman ya. Gimana kalau kita mulai lagi? Gimana kalau kita rencanakan lagi? Alhamdulillah Maret 2017 saya berhasil naik Kawah Ijen. Yang awalnya itu saya naik dulu itu 3 jam ya. Waktu itu tahun 2017 itu saya naik cuma 1 jam gitu. Sampai puncak gitu. Saya sudah ngomong sama teman-teman saya, ya, aku kepengen nyoba, aku bilang ya. Jadi aku duluan kalau kalian istirahat, kalau kalian capek istirahat. Tapi aku duluan, nanti kalau aku capek, aku tunggu kalian di atas. Tapi sepanjang perjalanan itu saya nggak punya kendala sama sekali, nggak ngerti kalau dia apa namanya itu, saya cuma 1 jam sampai di atas. Nah, kemudian ya, saya coba lagi. Ya. Nah, nggak tahu, lupa saya. Kalau nggak tahu, nggak salah tahun 2018. Ya, 2018. 2018, karena saya merasa mampu di Kawah Ijen itu cuma 1 jam, saya ajak teman-teman lagi ke Mahameru. Subhanallah. Yang namanya Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa, ya, itu cuma 3 jam saya sampai di puncak. Tanpa kesulitan, walaupun saya harus bawa ransel apa segala, malah baju saya, jaket saya copotin karena nggak kuat, panas, gerah gitu. Saya sampai di puncak. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi apa istilahnya ya? Kalau usia bertambah itu pasti. Tapi kalau daya tahan tubuh tergantung cara kita merawat. Itu yang paling penting yang saya rasakan. Keren. Aku sampai gak bisa ngomong. Speechless. Dahsyat. Itu pencapaian yang 2018 berarti Babe usia
56 ya. Ya, 56 ya. 56. Betul. 2 tahun sudah ber-KF, Ya. 3 jam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak Mahameru. Luar Ya, biasa. karena kita kan apa namanya tuh istirahatnya kan di Pos. Ranugumbulo, dari Ah, Ranugumbulo ya. mm-mm. Kemudian kita jalan lagi ya, hiking lagi sampai ini Kalimati. Di Kalimati kita nunggu jam supaya kita sampai di puncak itu kan matahari terbit. Tujuan kita kan Iya, itu kan. iya, iya. Lah, jadi apa namanya tuh teman-teman sebagian ada yang sudah sampai sih, tapi banyak juga yang belum. Jadi saya bisa bisa santai-santai sambil nunggu matahari terbit gitu. Hmm, dahsyat. Itu milestone berharga itu. 2 tahun ber-KF. Wah, ini kalau kalau orang tua banyak yang menyimak ini harusnya tergugah. Kalau nggak tergugah, terlalu. Ada lagi nggak, Be? Apenda Ya, apa momen kemudian berkesannya? ya biasanya ya apa namanya kan saya kan kalau jam-jam 10 jam 11 gitu saya maraton Hmm, satu jam itu lumayan. Kalau sekarang ini kan habis hmm, hmm, habis latihan beban saya maraton kadang-kadang ya sekedar muter-muter di komplek ini aja sudah cukup gitu. Itu ini sekali gitu. Apa namanya itu membantu sekali untuk hmm, ketahanan napas apa segala gitu. Jadi kita hmm, eh, apa namanya itu di samping otot kita kuat ya, kita apa namanya itu tulang kita kuat ya, hmm, hmm, otot jantung kita juga kuat lah. Dari pengalaman-pengalaman ber-KF ini, eh, hmm. alhamdulillah apa namanya itu teman-teman mempercayakan saya untuk membantu ya baik ngelatih di keto fitness setiap Hmm, minggu secara online ya, hmm. kemudian mengadakan grup pendampingan newbie apa segala gitu. Ih, Alhamdulillah eh, waktu saya bermanfaat. Saya punya waktu luang di saat-saat saya pensiun bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. astaga, Alhamdulillah juga luar yang biasa. tadinya saya merasa sungkan ya mendampingi teman-teman nakes apa segala gitu ya. Hmm, Tapi saya rasa justru mendampingi nakes itu lebih enak, lebih mudah gitu. Saya cuma hmm. mengajarkan prinsipnya bagaimana ilmunya mereka sudah punya, sudah lebih paham dari saya, tinggal kasih sedikit materi, mereka lebih jago dari saya. Betul, keren. Aduh, itu kebahagiaan yang tidak terukur itu. Be. Iya, betul itu. Aduh, kita bisa memberikan sumbangsih ke yang lebih berkompeten itu. Wah, itu Ya, suatu luar karena biasa. gini ya, Hmm, kalau nakes itu sehat, kalau nakes itu kuat, ya, kalau nakes itu bahagia, ya, hmm. dia bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat luas. Kalau saya yang bicara Amin. kepada masyarakat, siapa yang mau dengar? Ah, lu cuma orang teknik doang, ya kan? Ngerti apa lo kesehatan? Tapi kalau nakes yang bicara, pasti beda hasilnya. Tuh, Itu yang akan saya ini kan apa namanya itu tuh. perjuangkan. Wah, ini loh, masih bisa Babe di usia 60 setengah tahun ini masih bisa memberikan karya terbaik ya kan. Ini kalau dibilang pilot project bolehlah, proyek besar ya kita nggak tahu sampai kapan tapi aduh mengisi waktu dengan hal seperti ini nih sungguh sesuatu yang layak untuk diacungin 2 jempol sekaligus. Kita sama-sama ya, Be, ya, sama-sama awam ya, Ya, betul. apa ini memperlengkapi, boleh dibilang kayak gitu, ya kan? Iya, Karena betul. ya walaupun itu ada beban moral, tapi kita berusaha menyingkirkan itu. Maksudnya kita tidak mau terbebani dengan siapa saya, kok saya harus mengedukasi, ya kan? Tapi bukan masalah siapa saya, tapi bagaimana kita bisa sama-sama mendapatkan pencerahan yang ini loh, yang Nah, seragam. Itu ya, tadi. bisa Oh, bisa sinkron gitu ya, bisa sinkron. nah, betul.
yang mereka punyai, kemudian dengan pengalaman yang kita dapatkan, kita berbagi ya. Kalau masalah ilmu, sekarang sudah banyak bertebaran yang namanya jurnal-jurnal itu sangat mudah, tinggal klik jurnal, dok, coba dibaca ini, dok, coba dibaca ini, beres lah. Iya kan? Itulah untungnya teknologi. Zaman dulu nyari jurnal setengah mampus. Ya inilah apa ya yang bisa kita berikan dan Babe Sidik juga lakukan ya. Ini momen-momen yang membanggakan kalau aku bilang. Jadi di usia lanjut sekali lagi faktor U bukan jadi halangan ya. Kalaupun jadi halangan ya kembali lagi mau apa tidak. Itu aja sih. Aduh, keren banget. B, aku baru keinget nih pertanyaan kedua, ya kan? Tapi ini mungkin sudah terjawab sebagian dari semangatnya Babe, ya kan? Tapi kadang-kadang banyak lansia di luar sana, orang yang sudah ini kan biasanya identik dengan udahlah, tinggal nikmatin hidup. Ngapain sih, ya kan? Mesti ya dalam tanda kutip diet-diet kayak gini, ibaratnya gitu kan? Kayak menyiksa diri gitu. Apalagi udahlah nikmatin aja hidup ya kan, maksudnya konsumsi apapun yang disuka, lakukan apa yang disuka. Nah, kira-kira ini kalau Babe menjumpai orang yang masih seperti ini apa kata Babe? Saya simpel aja sebetulnya sih ya. Secara prinsip untuk menjalani ketosis, mempertahankan ketosis ini kan sesuatu yang nikmat buat saya. Nikmatnya apa? Lah, yang dimakan hewan ya pasti enak loh. Satu itu ya. Jadi saya nggak. Yang kedua ya, saya punya tanggung jawab yang tinggi terhadap kesehatan diri saya. Ini penting untuk saya pertahankan. Nah, jadi kalaupun ada yang mencibir ya masalah makan, kita kan tidak lepas dari yang namanya sosial lingkungan, ada undangan, ada ini. Ya, saya tetap saya pilih yang menurut saya sehat buat saya. Sementara yang tidak sehat saya tinggalkan. Kalau nggak ada, yang namanya air putih pasti ada. Satu itu. Yang kedua ya, saya dimanapun juga orangnya berusaha jujur. Kalau saya sering mengatakan, jujurlah pada diri sendiri dan lingkungan. Jujur pada diri sendiri itu artinya, kalau dia tidak baik untuk kesehatan kita, kenapa kita harus membohongi diri kita? Nah, yang kedua, saya bilang jujur kepada lingkungan. Saya ini manusia sosial, bermasyarakat, gitu, bertamu juga ke rumah orang, punya juga saudara, gitu, punya juga teman, gitu. Kalau saya datang, saya kemana pun juga saya ngomong, nggak usah repot-repot, ya, cukup air putih. Emang kenapa? Nah, aku nggak ini. Kalau memang ada kopi pahit, kalau ada garam kasih garam dikit. Prinsipnya saya jujur gitu, saya berusaha jujur kepada yang lingkungan saya hadapi gitu. Apa namanya tuh? Jangan sampai mereka membuatkan ini saya nggak nikmati gitu. Kalaupun dunia mati juga akan tidak baik terhadap diri saya. Disitulah tempatnya saya harus jujur pada lingkungan dimanapun juga, entah itu di pesta, tetangga, ada macam-macam, itu semua saya harus jujur, itu kuncinya. Luar biasa. Aku seneng banget. Jujur ini loh. Jadi aku cuma bisa lanjut apa misalnya kalau aku mencoba mewakili orang lansia tadi ya. Jadi B nggak ada sungkan-sungkannya ya B ya. Bodoh amat apa kata orang gitu. Kita kan lama di Betawi kan, jadi yang namanya cesplang itu ya kudu kayak orang Betawi juga. Yang penting kita nggak menyinggung perasaan orang, kita jujur gitu.
Nah, ini Ya, kadang-kadang kalau kalau tipikalnya orang Jawa ya kan, apalagi ya mungkin ini bukannya bersikap ras ya, tapi atau kesukuan, tapi kita sama-sama tahu rahasia umum Jawa Tengah itu kan orang halus ya. iya. Kadang-kadang Hmm. kadang-kadang ada nilai atau prinsip sungkan. Nah, itu loh Ya. kadang-kadang ya memang butuh waktu ya. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin Babe tekniknya ini juga bisa bisa teman-teman yang dari yang punya prinsip sungkan ini bisa dipakai. Maksudnya, ayo belajar jujur seperti Babe ya. Karena kita tahu nilai kejujuran itu diterima kalangan siapapun, apapun dan dimanapun ya. Jadi kalau kita jujur, minimal kita sudah menghindari menyinggung orang tanpa sengaja. Ya. Ah, itu. Jadi aku paham nih ya, paham banget. Nah, cuman aku berusaha menjembatani karena banyak orang Ya, berpikir, jadi aduh, jadi nggak gini, enak gitu ya. jadi Heeh. eh, jadi gini Mas Budi ya, saya Mm-mm. juga kan kadang-kadang suka main ke Solo kemana Iya, gitu iya, ya, iya, iya. ya kan, ya namanya anak motor kan, saya kan punya klub motor juga lah, namanya Wih. anak motor kan, kalau dia teman-teman saya itu mahasiswa atau dia apa namanya itu pebisnis muda ya kan, menghadapi kayak orang kayak saya ini kan sangat di ini banget gitu, dihormati Mm-mm. banget gitu. Jadi Mm-mm. ya, ya Mm-mm. di situ kalau dia saya nggak bicara jujur, kasihan dengan mereka. Tapi justru saya bicara jujur ya, eh, mereka tanya yang boleh apa, yang boleh apa. Jadi kita, jadi apa istilahnya itu? Mereka Apa juga bisa adanya. memahami kok dengan Apa kondisi kita. adanya. Iya, Betul. Apa adanya. Betul. Jadi kita juga dengan jujur, orang lain juga jujur juga ke kita. Ini iya. menggenapi prinsipnya perlakukan orang lain seperti apa kita harap kita diperlakukan. Nah, itu. Iya. Ah, keren ini prinsipnya. Aduh, ini sesuatu yang berharga. Episode ini spesial kalau aku bilang. Di usia 60 setengah, begitu banyak pesan-pesan atau pelajaran berharga yang bisa kita pelajari. Termasuk nggak cuma para lansia, ya kan? Tapi aku sendiri pun juga banyak belajar. Ya, karena apa? Karakter orang-orang di komunitas KF itu beragam. Ya, Dari betul. A Nah, sampai Z. Ya, sayang kalau kita hanya berusaha untuk cocok di sekelompok. Padahal kesempatan untuk upgrading ini Babe ini upgrading banget loh. Mungkin dulu cuman orang lapangan tapi coba lihat dari beberapa cerita punya klub motor ya kan, lingkungannya mahasiswa, anak muda luar biasa. Upgrading juga dengan orang yang lebih kompeten dari sisi keilmuan, tapi satu hal yang tidak kurang. PD-nya tetap iya. Harus itu. bukan kepedean, tapi memang ya inilah apa adanya Babe ya seperti ini gitu loh. Nah, ini kalau mungkin orang lebih maklum kalau misalnya iyalah masih muda, tapi ternyata Babe sudah usia parubaya lebih loh, ya kan? Jadi sekali lagi faktor U tidak jadi halangan, mau apa tidak itu aja. Ya. Babe sudah buktiin. B, sedikit dong. Ada ndak sih sebenarnya down-nya? Babe pernah ndak dalam 6 tahun ber-KF itu ngalamin masa susah gitu kan ber-KF-nya? Atau memang nggak dianggap lah, simple kok aku orangnya. Atau gimana, Be? Kalau apa namanya itu up and down, saya nggak ada downnya gitu. Saya up Nggak ada. terus. Karena saya benar-benar menikmati gitu ya. Iya. Eh, apa namanya itu? Saya dulu sebelum ada jalan tol tembus Jawa ya, Sumatera Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Saya sering ke Krui, perbatasan Lampung Barat dengan apa namanya itu, dengan Bengkulu ya. Hmm, hmm. Itu saya tempuh sekitar 3 malam 2 hari. Saya senangnya jalan malam kan. Itu Hmm. saya di jalan
Ya biasa aja gitu. Sepanjang jalan kalau dia memang saya capek saya istirahat gitu ya. Kalau dia ada menu yang cocok saya beli di restoran atau di warung. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Kemudian ya dalam yang namanya kita nyetir sendiri kan, yang namanya nyetir kan konsentrasi, otomatis kan kita tidur kurang. Tapi setelah sampai itu ya, itu badan itu loh minta sendiri loh. Bawaannya ngantuk mulu, jadi tidur terus gitu loh. Masa fokusnya udah selesai, jadi tubuh sekarang minta bagiannya tidur. Iya, iya. Utangnya udah kebanyakan. Betul. Berapa lama itu bed tidur ya? Biasanya ya 2 hari itu mah bangunnya itu kalau bukannya lapar karena waktu sholat gitu. Habis sholat apa namanya? Lapar makan tidur lagi gitu. Jadi apa namanya itu benar-benar ini. Nanti kalau dia sudah terasa seger apa segala, itu badan mulai berkeringat lagi, minta ini latihan fisik lagi. Jadi memang ada ritmenya sebetulnya tubuh kita itu sempurna loh kalau saya lihat. Sempurna banget ya. Kapan waktunya dia minta istirahat, kapan waktunya dia minta gerak ya. Itu ada semua. Yang penting kita pahami aja gitu. Apa yang membuat Babe bisa begitu yakin? Dalam arti gini loh. Banyak orang merasa di momen yang tadi Babe bilang, Babe kenal badannya lagi bergejala, lagi capek atau gimana segala macam. Tapi di orang lain itu berasa kayak, ini aku salah apa gimana gitu. Apa yang membuat Babe bisa begitu sampai di titik ini dan yakin sampai bilang aku nggak ada daunnya? Gitu. Apa, Be? Sebetulnya sih simpel ya. Tubuh kita itu akan memberikan respon terhadap apa yang kita berikan kepada tubuh gitu. Jadi tinggal dikoreksi aja. Apa sih yang pernah kita lakukan? Iya, ya. Apa sih yang pernah kita perlakukan terhadap tubuh kita sebelumnya gitu? Akan terjadi mungkin saat ini gitu, mungkin nanti gitu. Jadi kita tinggal mengkoreksi. Ya, dari hasil koreksi itu kan kita harus jujur juga bahwa saya kurang begini gitu loh. Saya harus ini apa namanya tuh kita harus perbaiki gitu. Jangan ya tubuh kita sudah minta sesuatu kita timpa dengan apa namanya itu yang untuk meredam bukan untuk penyelesaian gitu. Nah ini juga nggak baik gitu. Bisa respon stres kita makin tinggi gitu. Iya, salah treatment lah boleh dibilang kayak gitu. Betul. Salah ngerespon. Kalau orang bicara nggak nyambung, jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Iya kan, orang lagi ditanya apa jawabnya apa, ibaratnya gitu kan. Wah, jadi sesimpel itu loh, ya, sesimpel itu. Aku ingat waktu itu di Malang, Babe juga pernah konsul sama aku, ya kan. Dan Babe juga kayaknya baru tercerahkan di situ, ya kan. Dan aku ya bersyukur, ya kita punya kesempatan bertemu, ya kan, waktu itu. Dan aku ikut bisa mengkoreksi, ya kan. Dan sejak itu Babe benar-benar jaga, maksudnya terlihat itu loh. Ongoing belajarnya itu ada terus. Jadi tidak hanya berhenti di di awal aku sudah paham, ya kan. Udah itu terus nggak ada upgrading, nggak ada dinamika, ya kan. Mentoknya muter di situ terus ya. Ya mestinya sih harus naik kelas ya. Masa nanti muternya di makanan terus ya. Jadi istilahnya begini, Mas. Jangan dilihat siapa yang bicara, tapi ambil makna apa yang dibicarakan. Ini penting gitu. Kadang-kadang cucu juga lebih benar daripada kita gitu. Jadi bukan semata-mata pendidikan yang lebih tinggi atau orang yang lebih tua gitu. Tapi banyak itu masukan-masukan yang harus kita terima juga. Mungkin dari tukang kebun yang nggak ngerti apa-apa tapi dia punya pengalaman yang baik di masalah itu gitu atau lainnya itu.
Jadi ilmunya yang kita ambil dari siapapun juga. Itu netralitas itu juga, aduh, aku belajar banyak nih, ya kan? Rugi kalau teman-teman yang lihat episode ini tidak belajar banyak. Ini kalau aku bilang 6 tahun ber-KF yang benar-benar berdaging ya seperti ini. Dan rasanya kurang ya, Be ya. Baru juga 6 tahun. Karena benar-benar menikmati, jadi 6 tahun itu seolah-olah tuh baru kemarin gitu, jadi belum belum berasa gitu loh. malah kita yang ditungguin, lu kapan sih makan karbo lagi atau balik normal lagi dalam tanda kutip, ngapain? Gitu. Sebetulnya ya kalau masalah makanan itu, kalau di rumah pastilah kita bisa pilih-pilih. Di warung Tegal loh, yang namanya lele goreng, ayam goreng, tinggal pilih yang nggak pakai tepung. Kalaupun pakai tepung, tinggal dikelentek aja tepungnya sudah bisa makan gitu. Kok susah gitu loh. Ya itu dinamika kita sebagai yang banyak mendampingi ya kan. Walaupun ya jujur kadang-kadang banyak juga pemahaman teman-teman yang sudah lebih dulu ya kan, itu masih ada yang kurang tepat, ya nggak apa-apa, itulah dinamika, namanya juga grup rame ya kan, 300.000 lebih member ya kan, pengalamannya unik-unik ya kan, makanya salah satu tujuan episode Warrior seperti ini kan untuk memberitahu ya kan betapa uniknya perjalanan ber-KF-nya masing-masing narsum ya kan, tapi benang merahnya sama gitu loh, itu yang harus dipahami ya kan, dari berbagai hashtag atau prinsip yang udah kenali tubuhmu ya kan, pahami respon ya kan, terus keseimbangan, macam-macam lah. Aku jadi jujur terharu, maksudnya melihat perkembangan dinamika. Kalau dulu itu aku masih ingat di tahun-tahun pertama, kalau nggak salah kita nggak beda jauh ya, Babe 6 tahun, aku juga sudah 6 tahun lebih. Ya. Itu kita ingat di tahun-tahun pertama itu muter memang di makanan dulu ya kan. Dan memang orientasinya terlalu di puasa dan segala macam. Tapi lama-lama ke sini kita pun menyadari ya kan bahwa pemahaman kita masih bisa lebih dalam lagi, ya kan? Tidak salah yang dulu, ya tergantung kita mau lebih mengisi lebih banyak enggak. Karena ternyata kedalaman itu tidak sesedangkal itu gitu loh. Ilmu itu di atas langit masih ada langit lah, ibaratnya. Iya kan? Makanya tadi Babe bilang juga betul, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa, esensinya apa. Kalau memang itu betul dan menambah kasana pengetahuan kita, why not? Iya kan? Itu. Dengar-dengar Babe juga sempat nyoba itu ya, karnivor ya, kalau nggak salah. Jadi gini, kan kalau di ketopastosis itu kan menu induksi kan full hewani ya, kemudian menaik fase baru ini. Kalau di luar itu kan kebanyakan ketogenik kan langsung kayak sama dengan menu maintenance ya. Tapi ada seorang dokter yang saya ikutin, salah satunya Dokter Swan Becker. Justru dia itu banyak mengaplikasikan yang namanya carnivore diet ini untuk pasien-pasiennya yang punya penyakit berat. Jadi lebih condong kalau kita itu di fase induksi, cuma di sana itu memang ada gridnya, jadi ya. Jadi ada yang memang hanya dengan garam dengan merica aja tanpa bumbu apa-apa, ada juga yang boleh pakai pasta, boleh apa. Jadi yang saya pahami, kalau kita memang benar-benar diminimkan kadar karbonya ya, itu justru akan lebih baik untuk pemulihan sel. Itu yang saya pahami gitu. Esensinya di situ ya, esensinya ya. Betul. Oke. Menarik. Tapi kalau nggak sanggup jangan dipaksain ya teman-teman. Pahami dulu.
Ya, tapi yang Babe lakukan ini aku paham, maksudnya gini, dibandingkan di Indonesia, kan ini bicara menu ya, kalau carnivore itu kan Hmm. kalau dibilang lebih plain rasanya dibanding hewani di Indonesia. Karena apa? Iya, Bumbu betul. sudah pasti tidak. Mereka kalau nggak salah cuman salt and pepper only ya, Be ya. Iya, betul, betul, betul. Ya. Nah, cuman garam dan lada. Nggak ada tuh bawang putih, bawang merah, Ya, ya, enggak jahe, kan. jeruk, jeruk, jeruk ini ya, jeruk, bukan Genetik, jeruk genetik. sankis, jeruk purut. Nggak ada tuh lengkuas, kunyit, serai, nggak ada. Jadi jangan berharap ada rendang di carnivore diet. Ya, jadi Ah, eh, itu yang membuat aku seneng karena apa? Simple banget gitu loh. Jadi kita mau nah, ngapain juga tinggal dibakar doang, kasih garam, kasih sudah beres sudah gitu. Simple. ya, Ke badan juga nggak ada pengaruh apa alarm apa ya tetap seger. Jadi iya. apa namanya itu bisa diaplikasikan entah kita di jalan, entah kita mendaki, entah Hmm, kita apa namanya hmm. dalam kondisi darurat gitu Iya, kita iya, sangat iya. simpel. Itu memang paling mendekati kehidupan primitif di zaman dulu, survival. Ya kan? Ya, Ibarat misalnya Babe misalnya lagi hiking ya kan, tidak ada makanan, misalnya tahu-tahu nemu telur burung, ya sudah, paling ya, tinggal siapin api, direbus ya kan. ya, Begitu beres sudah sudah. matang, paling apa? Kalau ada bekal garam misalnya kalau ada ya udah itu aja buat rasanya Iya, selesai. cukup. Betul, betul. Nah, Cuman yang aku mau soroti adalah buat teman-teman ya kan. Boleh percaya enggak? Kalau belum sanggup, karena jujur, kita itu sebenarnya lebih nyaman di KF. Menu kita itu masih berbumbu. Itu yang mesti teman-teman pahami. Jangan langsung, wah, carnivore diet kayaknya lebih oke nih. Bobby aja lebih sehat. Kepingin. Tapi lupa ternyata cuma salt and pepperoni repot nanti. Stres takutnya. Tapi ya ini intermezzo maksudnya karena aku pernah tahu Babe sempat karnivor masih sampai sekarang atau sudah masih masih ya ya. Karena masih ya karena simpel ya, karena simpel simple ini ya saya paling suka sekali ya. Nah, udah gitu simplicity ya. ke badan juga nggak ada penurunan ini lebih Hmm. tetap enak gitu. Tapi Babe juga kalau misalnya ada rendang atau apa ya tetap konsumsi kan maksudnya Oh nggak iya ada tetap masalah. ya, apalagi gratis. Bisa aja. Jadi fleksibilitas ini loh yang aku mau tunjukin bahwa walaupun Babe sempat jalanin carnivore diet, tapi beliau itu bisa melihat esensi fisiologinya. Nah, jadi bukan berarti, wah ini carnivore diet lebih ini, terus udah mulai dari detik itu sampai seterusnya carnivore diet terus nggak boleh yang lain. Nah, itu sudah apa ini mengikut secara membabi buta, tapi tidak melihat esensinya, ya kan? Ya, memang Kan simple. tujuan kita kan cuma bagaimana caranya kita di kondisi ketosis dengan nyaman kan. Ketosis. Betul, betul. Ya, kadang-kadang memang banyak be teman-teman di sana pingin. Nah, ini kata kuncinya, pingin. Ketosisnya ideal, ketosisnya cepat tercapai. Begitu tercapai nanti sehatnya langsung dapet. Banyak be yang begitu. Akhirnya muter-muternya di makanan. Kenapa? Mindsetnya, mesti makanannya apa nih? Minumnya apa nih? Gitu. Prinsipnya Makanya, begini uh, sebetulnya ya, uh, seperti kita berkendara ya. uh, Yang penting kita ngerti arahnya dulu, kita ngerti tujuannya dulu. yes, Ketika ngerti itu. tujuannya, jalan. Di jalan nanti ketemu apa? Ketemu lubang, ketemu jalan mulus, ketemu tikungan, ketemu tanjakan. Ikuti alurnya supaya kita tetap aman. Poinnya cuma di situ kok enteng kok. Nah, itu tadi. Bener kata Babe. Tinggal ikutin aja. Bukan ikutin orang lain loh ya. Tapi ikutin badanmu.
Jadi jangan sampai salah treatment ya kan. Udah badannya kasih tahu ke kiri, loh katanya mesti belok kanan. ya ya nabrak. Keren. Weh, nggak terasa sudah hampir 1 jam. Aduh, kalau sama Mbak Ben nggak selesai-selesai nih ngobrolnya. Semangatnya luar biasa. Kasih dong, Be, closing statement, pesan kesan yang bisa semakin membuat teman-teman yang menyimak ini, terutama para warrior yang sudah usia parubaya ke atas, bisa semakin semangat. Silakan, Be. Jadi buat teman-teman, baik pemula maupun yang sudah menjalani apa namanya itu ketopastosis ya, kita harus tetap semangat ya, apa namanya itu belajar dan belajar gitu. Jangan apa namanya itu takut untuk belajar. Bagi yang pemula ya, jalani dulu sambil belajar ya. Kasih waktu 100 hari. Kalau saya ikut yang di web di luar itu kan free trial 30 days. Uji coba 30 hari ya. Tapi kalau saya lebih panjang ya. Coba kalian uji coba 100 hari. Di awal ya, coba bikin cek laborat ya sesuai dengan kondisi metabolik ya. Tidak lupa HbA1c-nya dicek. Kemudian secara berkala ya, jalani, pelajari, pahami, yang kurang baik diperbaiki, terus cek lab, sampai 100 hari. Di 100 harinya itu cek lagi termasuk HbA1c-nya. Kalau dia 100 hari itu tidak ada perubahan, berarti Anda tidak cocok ya. Entah tidak cocoknya apa, Anda tidak kuat, atau Anda melakukan kecurangan atau bagaimana. Tapi kalau itu ada apa namanya itu ada perbaikan, Anda bisa pilih salah satu, lanjutkan atau berhenti. Itu terserah ya. Tapi buktikan dalam 100 hari dengan hasil lab, karena hasil lab itu akurat, tidak bisa dibohongin. Kalau yang namanya apa namanya itu orang berbuat curang, akan kelihatan di darahnya. Jadi gliseridnya akan kelihatan, gula darahnya akan kelihatan. Tensinya juga akan kelihatan, lihat lain-lain. Itu saya berani kasih apa namanya challenge 100 hari untuk uji coba. Keren. Bukan cuma memberi pesan dan semangat, tapi malah dikasih challenge. Berani gitu. Keren deh. Luar biasa. Ini aduh, benar-benar tidak terlihat kalau sudah ke usia parubaya. Luar biasa semangatnya. Ya, moga-moga kita segera bisa bertemu ya kan, udah kangen juga sih ke Malang. Amin. Ya. Kalau bisa ketemu lagi seru nih. Aduh, terima kasih Babe Sidik ya untuk sharingnya ya, juga semangatnya yang luar biasa ya. Kita akan berjumpa lagi secepatnya pasti. Ya. Oke teman-teman. Aduh, kalau waktu bisa lebih diperpanjang, itu akan jauh lebih, mungkin akan jauh lebih membahagiakan. Tapi bagaimanapun, ya kan, pesannya sudah jelas, ya kan. Untuk selebihnya, teman-teman jika yang berada di sekitaran Probolinggo, sekitaran Malang, monggo. Kalau mau, Babe pun terbuka, ya kan. Semangatnya aja luar biasa. Dia mau mengisi, ya, di masanya yang sekarang ini, kita nggak tahu sampai kapan, tapi masih bisa berkarya, why not, ya kan? Karena itulah passionnya Babe saat ini, ya. 6 tahun ber-KF masih dibilang baru, ya kan? Bahkan beliau memberi challenge di akhir tadi pesannya. Berani nggak? Dadah!